Islam mencakup perjalanan yang sangat panjang dan berikut adalah penjelasan singkat dari sejarah Islam. Awal mula Islam. Islam lahir di Arab Saudi pada abad ke-7 Masehi dan Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai penggagas utama Islam menerima wahyu pertamanya dari Allah SWT melalui malaikat Jibril pada tahun 610 Masehi di Gua Hira dekat Mekah. Wahyu ini yang kemudian menjadi dasar ajaran Islam yang terkumpul dalam Al-Quran. Kedua, periode klasik pada tahun 650 Masehi sampai 1298 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para khalifah dalam periode yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, wilayah Islam meluas ke berbagai daerah dan muncul ulama-ulama besar seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. 3. Periode pertengahan pada tahun 1258 Masehi sampai 1800 Masehi. Periode ini ditandai dengan kemunduran Islam dan perpecahan dalam dunia Islam, termasuk perbedaan antara Syiah dan Sunni. Namun juga muncul 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani, Safawi, dan Mughal, yang membawa kejayaan di wilayah masing-masing. 4. Periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pada periode ini, dunia Islam mengalami banyak tantangan, termasuk kolonialisme dan modernisasi. Negara-negara Muslim mulai bangkit dan berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan global, sambil mempertahankan identitas keislaman mereka. Sejarah Islam menunjukkan dinamika yang kompleks, mulai dari kejayaan hingga tantangan diri mereka di era modern. Pemahaman terhadap sejarah ini penting untuk memahami perkembangan peradaban Islam dan kontribusi terhadap dunia. Sejarah Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Penyebarannya dilakukan melalui 3 jalur. Yang pertama di jalur perdagangan, jalur pernikahan, dan juga jalur pendidikan. Mari kita bahas dari yang jalur perdagangan. Yang pertama, pedagang Muslim dari wilayah Gujarat, India, dan juga Timur Tengah membawa ajaran Islam saat berdatang ke Indonesia. Pedagang Muslim ini juga menikah dengan orang-orang pribumi. Yang kedua, jalur pernikahan. Para ulama menikah dengan orang Indonesia, terutama dengan putra-putri raja. Setelah menikah, pasangan itu pun ikut masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga, jalur pendidikan. Para dai menyebarkan Islam ke wilayah baru seperti Indonesia dan juga mengajarkan seperti apakah itu agama Islam dan juga bagaimana umat Islam seharusnya. Berikut adalah beberapa bukti bahwa masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, batu nisan khas Gujarat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Yang kedua, makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik pada tahun 1082 Masehi. Rukun iman terdiri dari 6 perkara yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Yang pertama, iman kepada Allah, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah iman kepada malaikat, yaitu percaya bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang patut dan memiliki tugas tertentu. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini kitab-kitab suci yang diturunkan Allah termasuk Al-Quran sebagai kitab terakhir. Yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul, yaitu percaya bahwa Allah mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan ajarannya. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir, yaitu meyakini adanya kehidupan setelah kematian termasuk hari pembalasan. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, yaitu percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, baik takdir baik maupun buruk. Prinsip dasar di dalam Islam. Di dalam Islam mengajarkan beberapa nilai-nilai universal seperti yang pertama ada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang kedua ada ihsan, yaitu berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Yang ketiga ada keadilan, yaitu menegakkan keadilan di segala aspek kehidupan. Kemudian yang terakhir ada rahmat lil alamin, yaitu yang dimaksud adalah agama kasih sayang bagi seluruh alam semesta.
Sumber penjelasan. Pertama, Al-Quran, kitab suci utama Islam. Seperti dalam surat Al-Baqarah, pasal 2, ayat 2-5 tentang iman. Kedua, hadis Nabi. Penjelasan dari Nabi Muhammad seperti hadis Jibril, ayat Muslim nomor 8 yang merangkum rukun Islam dan rukun iman. Yang ketiga, kitab fikih dan teologi Islam dari ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Nawawi. Salah satu hal menarik yang ingin kelompok kami bahas tentang agama Islam yaitu perayaan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah, yaitu bulan terakhir pada kalender Hijriah. Idul Adha sendiri memperingati peristiwa Nabi Ibrahim atau Abraham yang menerima perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Namun sebelum sempat mengorbankan Ismail, Allah mengganti dengan domba sebagai tanda kasih sayang Allah kepada Abraham. Perayaan Idul Adha biasanya ditandai dengan pelaksanaan salat Idul Adha di pagi hari, diikuti dengan penyembelihan hewan kurban seperti sapi, kambing, atau domba. Hewan kurban ini kemudian dibagikan kepada keluarga, tetangga, atau kerabat-kerabat dan orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial umat Islam. Idul Adha juga bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekah yang merupakan salah satu rukun Islam. Bagi umat Islam yang mampu, menunaikan ibadah haji adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setidaknya seumur hidup sekali. Secara keseluruhan, Hari Raya Idul Adha adalah momen untuk memperkuat iman, berbagi rezeki, serta meningkatkan kebersamaan di antara umat Islam dengan kita semua. Itulah hal menarik yang kelompok kami dapatkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.